Pasti kamu kenal dengan sosok ini. Benar sekali, dia adalah sosok Raja Bajak Laut di anime One Piece. Namanya Goldie Roger. Goldie Roger inilah yang menjadi pemicu banyak orang yang ingin menjadi bajak laut di anime One Piece ini. Sebenarnya Goldie Roger ini ada loh di dunia nyata. Seperti apa ceritanya? Langsung aja tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulurku kabeh dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini aku mau ngebagiin sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah seseorang yang dimana dia adalah seorang raja bajak laut pada masanya. Bahkan saking fenomenalnya Oda Sensei sampai ngebuat karakter ini di anime One Piece. Ya, karakter ini dinamai dengan Goldie Roger. Siapa yang tidak kenal dengan karakter Goldie Roger? Dia adalah sosok raja bajak laut di serial anime One Piece. Dimana karena perkataannya yang fenomenal itu, ketika dia akan dihukum, Goldie Roger mengatakan kalau harta karun One Piece miliknya ditinggal di suatu tempat. Dan bagi siapa saja yang ingin menemukannya, carilah dan temukanlah hartaku itu. Lalu, siapa sih sosok tersebut sebenarnya di dunia nyata? Apakah sosok tersebut benar ada di dunia nyata? Dia adalah Olivier Levasseur, seorang raja bajak laut di abad ke-17. Sebelum dieksekusi, Olivier sempat berkata, "Temukanlah harta karunku. Siapapun yang mengerti sambil melemparkan kalung berisi kriptogram, di mana kriptogram ini harus dipecahkan jika ingin menemukan harta tersebut." Ucapan ini sama seperti yang diucapkan Roger sebelum dieksekusi. Ketika Algojo akan mengeksekusi Roger, tiba-tiba ada yang berteriak, "Raja bajak laut, di manakah engkau menyimpan hartamu?" Lalu Roger tertawa dan menjawab, "Kalau engkau menginginkannya, carilah, aku meninggalkannya di tempat itu," jawab Roger. Kembali lagi ke Raja Bajak Laut di dunia nyata. Olivier Levasseur lahir di Calcais, Prancis. Dia adalah seorang yang kaya raya. Itu bisa dilihat dari dirinya yang merupakan seorang arsitek, di mana untuk menjadi seorang arsitek pada saat itu dibutuhkan biaya yang besar untuk pendidikannya. Kisah yang paling fenomenal dari Olivier ini adalah ketika Olivier membajak kapal galiung seberat 700 ton milik uskup Goa dari India Portugis bernama Nossa Senhora de Cabo. Kapal ini diperkirakan membawa harta dengan total nilai 4,5 miliar euro yang terdiri dari emas, perak, berlian yang belum dipotong, serta lusinan kotak berisi emas Guinea, mutiara, sutra, dan benda-benda keagamaan lainnya. Pembajakan kapal tersebut adalah pembajakan terbesar sepanjang sejarah. Setelah pembajakan inilah, pada tahun 1724, Olivier memutuskan untuk pensiun dan menghabiskan masa pensiunnya sebagai seorang nahkoda kapal di Teluk Antogil. Olivier ditangkap di dekat benteng Dauphin, Madagaskar, lalu akhirnya dihukum atas semua perbuatannya. Sebelum dirinya dieksekusi, Olivier sempat melemparkan kalung yang berisi kriptogram yang rumit. Banyak yang meyakini kriptogram ini adalah sandi yang bisa mengungkap lokasi harta karun milik Olivier berada. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa memecahkan kriptogram tersebut. Di tahun 1934, The Chipper Foundation yang merupakan yayasan pemecah kode-kode historis mengklaim telah memecahkan 17 baris kriptogram milik Olivier tersebut. Hasilnya diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Le Flibustier Mystérieux
Itu pokoknya, kalau salah mohon maaf. Namun kata-kata yang dikatakan dalam bahasa Prancis tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan lokasi harta karun milik Olivier. Menarik di sini adalah adanya kemiripan seperti di anime One Piece, di mana di anime One Piece jika seseorang ingin memiliki harta karun Roger juga harus memecahkan kode-kode yang ditulis di poneglyph, di mana siapa saja yang berhasil mengumpulkan seluruh poneglyph dan berhasil membaca tulisannya, maka orang tersebut akan sampai di pulau terakhir bernama Laugtel. Dan di Laugtel inilah tersimpan harta karun terbesar One Piece milik Roger. Nah, itu dia kisah Raja Bajak Laut di dunia nyata yang berhasil menggemparkan dunia di abad ke-17. Yang dimana kisahnya hampir sama dengan Goldie Roger di anime One Piece. Apakah Oda Sensei mengambil referensi tokoh Goldie Roger dari seorang Olivier? Nampaknya patut dipelajari lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.